Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizka Fadila. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Tengku di Rundeng, Lombok. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI Unit A. Saya berterima kasih kepada Bapak Dosen Khairuddin Hasan MPD selaku dosen saya di mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Akidah Akhlak. Oh ya, FYI for your information, ini first time atau kali pertamanya aku upload video di YouTube. Agar channel ini semakin berkembang, so jangan lupa buat diklik like, subscribe, and comment this my video. Dan di sini nantinya saya akan berbagi tips and trik, ilmu pengetahuan, serta pengalaman lainnya yang ada di video ini nantinya. Agar kalian mudah pahami materi pembelajaran kali ini, maka tolong untuk tidak skip video ini sampai habis ya. Tonton sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar kan, dan tidak asing lagi dengan yang namanya Asmaul Husna. Untuk itu di sini kali ini saya akan memperdalam materi atau mengingatkan kembali memori kita tentang Asmaul Husna. Menarik, Islam merupakan agama samawi, yaitu agama yang berasal dari Tuhan. Nah, pastinya dong kita harus percaya tentang adanya Tuhan. Nah, sebagai umat yang beragama Islam atau umat Muslim, wajib mengimani atau percaya kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Selain kita percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengimani perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Apakah kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menyebutkannya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, yang dimana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi asmaul husna wad'uhu biha, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ayat ini jelas bukan hanya sekedar dihafal, tetapi bisa digunakan juga di dalam doa agar lebih mustajab. Ketika kita sudah memahami Asmaul Husna, berarti kita sudah memahami itu sifat-sifatnya Allah secara tidak langsung. Nah, dengan kita memahami dan mengetahui adanya sifat-sifat Allah ini, maka Allah itu bisa membantu kita dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Asmaul Husna itu bisa menjadi pedoman kita dalam hidup dan berperilaku. Namun terkadang masih banyak juga umat Islam itu yang masih kurang paham tentang makna sebenarnya Asmaul Husna ini. Jadi banyak umat Islam itu merasa hanya sekedar dibaca tapi tidak memahami dengan penghayatan yang lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu di pembahasan video kali ini, Aulia atau saya sendiri itu yang akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, mulai dari apa definisi dari Asmaul Husna, berapa sebenarnya jumlah Asmaul Husna, apakah tetap 99, bagaimana cara kita berdoa dengan Asmaul Husna, dan apa manfaat ketika kita itu bisa menghafal sekaligus memahami Asmaul Husna. Nah, bagaimana Asmaul Husna itu memahami tentang kebesaran Allah. Kemudian, apakah boleh manusia itu memakai nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna? Nah, kita akan membahas satu persatu dengan tuntas. Oke? Ada yang tahu di sini apa arti Asmaul Husna? Coba aku dengar. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia. Asmaul Husna itu berasal dari kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu adalah asma, yang artinya itu nama-nama. Kemudian kata yang kedua itu adalah husna, artinya baik atau mulia. Jika digabungkan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang mulia. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih jumlah Asmaul Husna dalam Al-Quran dan hadis? Nah, di sini kita memasuki pembahasan berapa sih jumlah Asmaul Husna itu sebenarnya. Ya,
kita ketahui bahwasanya Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama Allah yang baik. Nah, jadi ada hadisnya teman-teman. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia masuk surga. Meski yang kita ketahui atau sering disebut Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama Allah yang baik dan mulia, tapi Allah itu kan Maha Esa, Allah itu sempurna. Ada kemungkinan besar bahwasanya Allah itu memiliki dari 99 Asmaul Husna ini. Kita sebagai manusia ini yang kita tidak ketahui dan hanya Allah saja yang mengetahui. Nah, di dalam Quran surah Al-A'raf 180 tadi dijelaskan bahwasanya ketika kita berdoa dengan Asmaul Husna, maka insya Allah doa kita itu akan diijabah dan doa kita itu akan mustajab di hadapan Allah. Berdoa dengan Asmaul Husna bagaimana? Dengan cara kita itu memohon pertolongan Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan penuh kekhusyukan dan penuh keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya tempat kita menyembah dan kita meminta pertolongan. Di sini saya akan membagikan bagaimana tata cara berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, yang pertama memulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Misalnya itu seperti tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya itu sebanyak 33 kali selesai sholat. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah mengucapkan surah Al-Fatihah, kemudian ada doa lainnya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengasih Ar-Rahman dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ketika kita memanjatkan doa dengan diiringi Asmaul Husna, jelas kita harus menentukan hajat kita, keinginan kita. Seperti ketika kita meminta ampunan kepada Allah, maka kita ucapkan Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar itu kan nama dari Asmaul Husna, salah satu nama Asmaul Husna yang artinya Maha Pengampun. Jadi, ya Ghaffar, tolong ampuni dosa-dosa hamba, dosa-dosa keluarga hamba, dan dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa kami semua, baik di masa lalu dan tutup semua aib-aib kami semua itu di masa lalu. Misal Al-Fattah itu memudahkan urusan. Nah, ketika kita meminta urusan, kita ucapkan Ya Fattah, wahai yang maha mempermudah urusan, bukakanlah jalan kemudahan dalam urusanku ini. Misalnya saya Aulia berdoa tentang kesuksesan dalam membuat video kali ini. Ya Fattah, tolong permudahkanlah urusan hamba dalam membuat video ini. Seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah menyampaikan keinginan kita, hajat kita itu sesuai dengan nama-nama Asmaul Husna beserta artinya tadi, dikondisikan apa hajat kita, kemudian sampaikanlah hajat kita itu dengan syarat itu dengan rendah hati. Di dalam doa kita jangan bersifat takabur, dalam arti bahwa kita bisa sendiri tanpa pertolongan Allah, itu jelas tidak boleh. Namun ketika usaha sudah kita lakukan tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, ingat bahwa Allah itu tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Yang menurut kita baik, itu baik. Menurut Allah itu kurang baik atau tidak baik. Nah, ketika kita berdoa dengan diiringi oleh Asmaul Husna, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Yang pertama itu adalah jelas yang saya katakan tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwasanya doa itu lebih mustajab lagi. Karena jelas Allah sendiri itu sudah di dalam ayat Al-Quran tadi, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 itu dijelaskan, ketika Allah sendiri itu sudah memerintahkan hambanya, maka doa yang disertai dengan nama-nama ini, Asmaul Husna ini akan lebih cepat dikabulkan. Ketika kita sudah paham makna sebenarnya dari Asmaul Husna, jelas kita akan mengenal sifat-sifat Allah dan menumbuhkan rasa cinta dan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ketika kita berdoa dengan Asmaul Husna, maka kita itu mengingat tentang adanya kebesaran Allah, mengingat tentang keesaan Allah. Maka inilah yang akan memperkuat
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita mengingat Allah, jelas kita itu rasanya tenang, hati kita adem. Karena sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Masya Allah. Untuk itu semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan mengijabah doa-doa kita, serta kita merasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami kebesaran Allah melalui nama Asmaul Husna ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya jika kita sudah memahami, menguasai tentang makna di dalam Asmaul Husna, maka seorang muslim itu akan mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Asmaul Husna kan ada Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Bahwasanya Allah itu Maha Pencipta dari seluruh isi bumi, alam semesta, dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, malaikat-malaikat, setan, dan lain sebagainya. Itu Allah yang ciptakan. Kemudian ada Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini artinya Maha Pengasih. Nah, bahwasanya Allah itu mencintai hambanya. Kemudian Al-Basir. Al-Basir ini kan artinya melihat, Maha melihat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat semua segala perbuatan manusia yang bahkan manusia itu sendiri tidak ketahui. Kemudian ada pertanyaan terbersit di benak kita semua, bahwasanya gimana kalau misalnya kita ini punya nama sama dengan nama Asmaul Husna? Apakah itu boleh? Dalam agama Islam itu kita tidak diperbolehkan hanya memakai penggalan nama-nama Allah saja di dalam nama manusia. Misal nama manusia itu Ar-Rahman, itu nggak boleh, kecuali ada pengecualian ya. Didahului dengan kata-kata hamba, misalnya tuh Abdul, artinya tuh kan hamba. Nah itu boleh. Misalnya tuh Abdur Rahman. Nah Abdur Rahman itu kan artinya hamba Allah yang Maha Pengasih. Kemudian Abdul Malik, itu kan Malik. Al-Malik itu kan Maha Merajai. Jadi Abdul Malik, hamba Allah yang Maha Merajai. Cukup sekian pembahasan materi Asmaul Husna kita kali ini. Semoga kita mendapat keberkahan dan mendapatkan diri lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang Aulia mohon maaf. Izin undur diri dan meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan saya sendiri, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelum video ini berakhir, jangan lupa teman-teman semua untuk like, subscribe, and comment di video aku agar channel ini berkembang. Nantikan terus video bagian selanjutnya, video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.